kecerdasan keuangan yang biasanya tidak pernah diajarkan di sekolah, Bapak Ibu ya. Tapi pelajaran misalkan kecerdasan sosial ya mungkin diajarkan di sekolah. Kecerdasan seksual itu diajarkan di kelas 3, kelas 4 SD ya. Tapi kecerdasan keuangan sampai Anda S3 pun Anda tidak akan diajarkan ya. Nah, makanya hari ini saya akan mengingatkan kembali mungkin bagi Anda yang sudah pernah mendengar ini, ternyata ada loh kecerdasan keuangan ya, karena ini yang akan menentukan hidup Anda setelah Anda mungkin selesai sekolah atau mulai bekerja gitu ya. Nah, biasa kita tahu ada dua istilah yang dinamakan dengan pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, ini secara gampangnya dulu ya. Kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, apa yang terjadi? Stagnan, artinya tidak ada perubahan apapun ya. Kalau pendapatan Anda lebih besar daripada pengeluaran, apa yang terjadi dengan Anda? Anda jadi orang kaya ya. Kalau pendapatan Anda lebih sedikit daripada pengeluaran, artinya Anda menjadi orang miskin. Nah, ini adalah tiga eh, rumus ya di dalam kecerdasan keuangan ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama, pendapatan. Ya, pendapatan ini artinya Anda mendapatkan uang, ya artinya keuangan Anda akan bertambah banyak. Pendapatan ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pendapatan aktif, yaitu orang bekerja sebagai seorang karyawan. Anda menukarkan waktu dengan uang, ya. Artinya Anda bekerja 8 jam, Anda akan dibayar 8 jam. Berarti Anda harus aktif bekerja untuk mendapatkan uang tersebut. Lalu ada yang profesional. Ini adalah karyawan yang tadinya mungkin hanya D3 ya, lalu dia ambil S1, gajinya naik ya, atau yang sudah S1 ambil S2, gajinya double gitu ya, atau S2 ambil S3, gajinya lebih banyak lagi. Ini juga tetap aktif bekerja untuk menghasilkan uang. Atau contohnya pengusaha kecil ya, Anda punya warung, Anda punya toko kelontong, Anda punya eh, small coffee shop gitu ya, di mana bisnis Anda ini belum autopilot, artinya Anda nggak bisa tinggalin, tapi Anda harus ada di situ ya. Anda juga sebagai direktur pembelian, direktur yang masak ya, direktur kebersihan, direktur dan lain sebagainya. Anda semua mengerjakan sendiri, artinya Anda harus secara aktif bekerja baru bisa berpenghasilan. Pendapatan jenis kedua yaitu pendapatan pasif. Artinya Anda investasi ya, Anda beli properti, lalu Anda bikin seperti kos-kosan gitu ya, Anda bisa sewa-sewakan. Nah, ini bisa menghasilkan pendapatan pasif. Lalu yang kedua Anda mungkin punya sarang burung walet ya. Anda bangun rumah lalu mungkin Anda pancing gitu ya supaya burung waletnya hadir, lalu dia bikin sarang, Anda bisa jual juga. Nah, ini adalah pendapatan pasif. Lalu yang ketiga adalah franchise. Mungkin Anda punya uang berlebihan, Anda beli franchise Indomaret ataupun McDonald ya, Anda bisa berpenghasilan karena ini semua dijalankan secara autopilot. Ataupun network marketing ya, atau MLM. Nah, Anda juga bisa membangun bisnis ini di awal, lalu pendapatan yang dihasilkan oleh network marketing ini juga berupa passive income. Dan juga asuransi ya, tentunya pada saat Anda sudah mencapai posisi tertentu, Anda membangun tim, Anda juga bisa mendapatkan pendapatan pasif tersebut. Pendapatan yang jenis ketiga adalah portfolio. Ini Anda bisa dapat pada saat Anda mendapatkan capital gain. Artinya ada modal yang Anda investasikan pada saat misalkan properti ini naik, ya tadi Anda beli misalkan 3 miliar, lalu menjadi 15 miliar, artinya Anda mendapatkan capital gain 12 miliar. Ini yang dinamakan dengan pendapatan portfolio ataupun saham, bisa juga dengan logam mulia. Anda beli emas, batangan gitu ya. Sekarang harga emas misalkan naik menjadi berapa ratus juta. Nah, Anda mendapatkan pendapatan portfolio tersebut. Pengeluaran, ya ini artinya apa? Uang keluar dari kantong Anda ya atau rekening Anda. Ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran produktif. Artinya pengeluaran ini Anda gunakan untuk menghasilkan uang. Misalkan Anda untuk investasi, untuk pendapatan pasif yang tadi saya sudah sebutkan ya. Anda berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan portfolio, ya ini semua pengeluaran. Tapi pengeluaran ini bisa menghasilkan penghasilan untuk Anda atau pendapatan. Yang ketiga, Anda mungkin belajar ya, ikut training, ikut seminar untuk pengembangan diri Anda. Ataupun Anda bergaul dengan orang-orang kaya untuk belajar dari mereka ya. Bisa ini juga sebagai pengeluaran yang produktif.
Ataupun Anda juga mau beramal atau berdonasi, ini adalah investasi nanti waktu Anda sudah meninggal, mungkin ada berkatnya di situ ya, ada rewardnya dari hasil amal atau donasi Anda. Ini adalah pengeluaran yang produktif. Yang kedua adalah pengeluaran yang konsumtif. Artinya Anda misalkan beli barang-barang branded yang bermerek hanya untuk status supaya Anda dipandang oleh teman-teman atau saudara Anda. Oh, sekarang dia sudah sukses loh gitu ya. Padahal Anda pengeluaran ini yang dinamakan dengan konsumtif ya. Ini sebenarnya Anda nggak butuh, hanya Anda beli status. Lalu pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran pasif ya. Artinya Anda nggak sadar ternyata ada pengeluaran yang Anda nggak berasa, ternyata ini juga sebagai pasif pengeluaran Anda gitu ya. Contohnya apa? Berlangganan hal-hal yang tidak berguna ya. Sekarang sudah banyak aplikasi bisa subscribe kan. Nah, subscribe itu kan mengeluarkan uang ya. Belum tentu Anda pakai aplikasi ini setiap hari ya. Jadi langganan-langganan yang secara pasif mengeluarkan uang ini juga harus Anda perhatikan ya. Karena suka tidak suka uang Anda akan berkurang setiap bulannya kalau Anda nggak pernah cekin apa hal-hal yang Anda berlangganan yang tidak berguna. Yang kedua, Anda mungkin punya bisnis yang karyawannya tidak produktif, ya. Artinya pengeluaran yang Anda keluarkan untuk karyawan ini tidak sebanding dengan pendapatan yang Anda dapatkan, gitu ya. Anda harus membuang karyawan-karyawan tidak produktif tersebut. Ataupun beli mobil yang tidak dibutuhkan, ya. Padahal misalkan perusahaan Anda sudah cukup mobilnya, tapi karena gatel gitu ya, ada mobil murah Anda beli. Nah, ini juga pengeluaran pasif yang sebetulnya mobil ini lama-lama depresiasi harga nilainya ya. Dan jenis pengeluaran yang keempat adalah yang tidak terlihat ya atau invisible spending. Ini adalah kalau Anda beli mobil-mobil yang depresiasi nilainya tinggi gitu ya. Contohnya mobil-mobil mewah ya atau mobil-mobil Jerman, misalkan Anda beli Mercy kan itu bisa sampai 10 miliar ya. Padahal nanti setelah 10 tahun harganya paling tinggal 800 juta gitu ya. Anda hilang belasan miliar. Nah, ini yang dinamakan pengeluaran tidak terlihat. Anda tidur, ya uang keluar terus. Setiap hari uang keluar. Ini adalah barang-barang yang memiliki depresiasi turunnya sangat tinggi. Nah, ini adalah kata-kata untuk mengingatkan kita ya. Kalau belum punya pendapatan, jangan boros-boros. Kalau baru punya pendapatan aktif, jangan kebanyakan gaya ya, karena ada rumus fisika seperti ini. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Dan yang terakhir, boleh bergaya kalau pendapatan pasif sudah lebih besar dari gaya hidup Anda ya. Jadi setelah ini saya akan jelaskan bagaimana menciptakan pendapatan pasif melalui bisnis Atomi? Ya, Anda mungkin saat ini tidak sadar, ternyata Atomi punya ya pendapatan pasif. Selama ini Anda mungkin hanya sebagai consumer. Ternyata malam hari ini setelah Anda ikuti bisnis preview ini, ternyata Anda terbuka pikirannya ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah apa itu Atomi. Atomi merupakan online shopping mall yang sudah global, yang menjual produk lebih dari 500 jenis ya. Jadi Atomi itu dari awal sudah online Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipikir gara-gara pandemi semua bisnis di online-online kan. Kalau Atomi sejak berdiri tahun 2009 sudah merupakan online shopping mall yang global. Apa artinya shopping mall yang online? Nggak pernah tutup Bapak Ibu, 24 jam sehari buka, 7 hari seminggu Anda buka, dan sudah global di 57 negara. Nah, ini adalah tampilan Atomi Indonesia punya website resmi ya. Jadi kalau Anda mau beli produk Atomi, pastikan Anda menggunakan ID atau kata sandi Anda masing-masing, masuk ke website situs Atomi Indonesia resmi. Kenapa? Kesatu, Anda mau memastikan Anda mendapatkan produk yang asli ya. Dan kedua, produknya tidak kadaluarsa. Dan yang ketiga, Anda memastikan Anda dapat poin. Poin ini yang akan menghasilkan pendapatan pasif untuk Anda ya. Tapi Pak Mike, di luaran ada ruko yang jualan produk Atomi loh, lebih gampang saya beli di sana langsung dapat, harganya murah lagi. Saya kasih tahu, itu dilarang oleh perusahaan Atomi ya. Jadi kalau Anda mendapatkan ruko atau suatu toko, suatu kedai menjual produk Atomi itu dilarang dan itu pelanggaran, dan Anda ambil barang bukti, mungkin Anda rekam video ya siapa yang menjual,
Anda kirim ke Atomi Indonesia biar ditindak tegas, bahkan ID mereka bisa dimatikan ya. Atau ada pusat pelatihan yang menjual produk-produk ya, Anda sama buat barang bukti, Anda laporkan karena pusat pelatihan dilarang menjual produk Atomi. Ya, mereka boleh bantuin membernya men-order dari aplikasi ataupun website menggunakan ID mereka boleh. Tapi pada saat pusat pelatihan tersebut seperti toko, ya ini sudah pelanggaran kode etik dan Anda bisa laporkan. Karena pusat pelatihan fungsinya adalah melatih. Namanya saja sudah pusat pelatihan, bukan pusat perbelanjaan ya. Jadi tugas mereka hanya boleh melatih ya. Jadi yang kedua, cara Anda mendapatkan bisa menggunakan aplikasi di smartphone Anda ya yang namanya Atomi Mobile. Nah, Anda bisa gunakan Pak Mike saya lebih gampang pakai website atau di komputer lebih gede. Boleh. Menggunakan aplikasi Atomi Mobile lebih simple, gampang, enak dibawa-bawa kemana-mana. Boleh ya. Yang penting Anda harus gunakan dua metode tersebut untuk mendapatkan produk Atomi resmi. Pertanyaannya mengapa Atomi? Karena Atomi hanya menjual produk keperluan harian, bukan produk-produk ajaib ya, bukan jus-jus ajaib. Semua produk ini Bapak Ibu boleh cari di supermarket, cari di mall, lalu Bapak Ibu boleh bandingkan. Kalau kualitasnya sebanding, harganya lebih murah, silakan dicoba. Karena semua produk Atomi ada jaminan 30 hari uang kembali. Anda nggak suka, bilang ke Atomi Indonesia, saya mau pulangin barang. Silakan Pak, dalam 30 hari kemasan lengkap, kirim kembali kepada Atomi Indonesia, uang Anda akan kembali 100%. Jadi sudah tidak mungkin Anda tidak pakai produk keperluan harian ini ya, namanya keperluan, bukan keinginan. Saya yakin Bapak Ibu hari ini saya ingin mandi, hari ini saya ingin cuci baju, hari ini saya ingin sikat gigi, nggak mungkin ya. Hari ini saya perlu mandi, hari ini saya perlu cuci baju, hari ini saya perlu sikat gigi. Jadi produk ini Anda tidak bisa terhindar ya, walaupun keadaan perang dunia gitu ya. Tetap orang-orang ini harus sikat gigi, tetap harus mandi ya, seperti saya harus minum kopi, harus makan ramen ya. Dan ini kalau Anda secara tidak sadar ya, sebetulnya Anda mengeluarkan uang secara pasif setiap bulan, tapi tidak pernah mendapatkan pendapatan pasif dari supermarket yang Anda beli. Ya, Anda nggak sadar ini. Nah, sekarang yang terpenting kita perlu ketahui dulu siapa yang produksi produk Atomi. Karena kalau nggak, Anda akan berasa, ini kan produk nggak jelas mereknya apa sih Atomi nggak pernah dengar. Mungkin yang bikin di Cikarang, mungkin yang bikin di Ciledug, di mana gitu ya. Sebenarnya ini produk semua yang Atomi tawarkan ya 70% diproduksi oleh Colmar B&H, singkatannya Beauty and Health. Siapa itu Colmar B&H? Ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa di Korea Selatan, Bapak Ibu. Yang pertama namanya Colmar Korea, yang kedua namanya KRI. Hallmark Korea ini adalah industri di bidang skincare ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai skincare Korea ataupun skincare yang ternama, nah kemungkinan terbesar mereka yang buat si Hallmark Korea ya. Mereka umurnya sudah lebih dari 30 tahun di Korea, tapi asalnya ini dari Amerika. Hallmark USA ya, umurnya sudah lebih dari 125 tahun dan ada di kota New York ya. Dan Hallmark Korea ini juga ODM, platform service pertama di Korea Selatan yang bisa memberikan layanan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat produk-produk yang ada brandnya ini ya, misalkan Chanel, Lancome, Shiseido, SK2, Misa, Sasa, Sephora, Bobbi Brown ya, MAC, apalagi Innisfree, Amore Pacific ya. Anda tahu siapa yang buat? Hallmark Korea. Colmar Korea memproduksi lebih dari 20.000 produk dengan 500 klien. Jadi kemungkinan terbesar produk yang Anda bangga-banggakan, ini produk Jepang loh. Mahal, satu botol 2 juta. Bahkan saya dengar ada satu krim ya, itu 5 juta. 5 juta, isi cuman paling 25 mili. Mahal kan? Mereka bangga. Mereka bangga, padahal itu sebetulnya modalnya murah Bapak Ibu. Yang bikin mereka mahal, mereka pakai model. Mereka pakai artis ya ataupun endorsement. Padahal artis ataupun model atau endorser ini belum tentu pakai produk mereka.
Mereka hanya bekerja saja supaya ya dapat uang dari perusahaan itu gitu ya. Mereka berpikir, wah kalau saya pakai itu nanti saya bisa cantik seperti artis Korea. Padahal mereka tampangnya udah cantik. Nggak usah diapa-apain, mereka sudah di oplas gitu ya, udah cantik. Jadi bukan karena pakai produk jadi cantik. Nah, ini kebalik Bapak Ibu ya, stigma ini Anda harus buang jauh-jauh. Kalau saya pakai produk ini, mungkin saya bisa berubah jadi seperti model. Anda harus jadi model dulu, baru pakai produk, ya. Tapi kalau di Atomi kebalik, yang tadi mukanya mungkin 4-5 tahun yang lalu sebelum ketemu Atomi muka kusam, ya jerawatan, rusak lah gitu ya. Setelah pakai Absolut, wah jadi kayak artis Korea. Nah, ini Anda bisa lihat. Kalau Anda pergi ke seminar, Anda lihat leader-leader yang di atas panggung, mukanya tuh beda ya dengan orang-orang yang baru ketemu Atomi. Nah, ini terjadi karena memang produk Atomi, produk berkualitas mewah dengan harga murah, Bapak Ibu. Ya, dengan kualitas setinggi ini, dijual semurah ini. Kita tidak pakai model, tidak pakai artis, tidak pakai endorsement, tidak ada iklan. Bapak Ibu tahu kalau ada iklan lewat, hanya 30 detik itu seharga mobil Kijang Innova. Siapa yang bayar? Bukan perusahaan. Perusahaan bayarin dulu, tapi biayanya dimasukkan ke dalam harga produk. Tadinya produknya sebetulnya modalnya 150.000, gara-gara ada biaya tambahan ini jadi 1,5 juta. Nah, jangan bangga dulu, oh saya pakai produk mahal. Mahal belum tentu bagus. Mahal karena kebanyakan iklan, kebanyakan pakai model ya. Tapi Atomi, kami tidak pakai iklan, tidak pakai model, kamilah model-modelnya, Anda bisa nilai sendiri semua leader-leader Atomi gimana kulitnya, ya, gimana penampilannya, gimana kesehatannya. Ini terbukti melalui produk yang Atomi buat. Nah, perusahaan raksasa kedua tadi kan Kolmar Korea, yang ini adalah KRI. Siapa itu KRI? Ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan, Bapak Ibu. Singkatannya adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Ya, secara gampang ini adalah PLTN-nya Korea, perusahaan listrik tenaga nuklir. Mereka juga yang supply tenaga listrik di Korea Selatan. Karena sejak Korea pecah antara utara dan selatan, ya, selatan kan tidak punya pembangkit tenaga listrik karena adanya di utara. Lalu si pemerintah ini bikin PLTN-nya mereka ya. Selain itu mereka juga lembaga riset ya terbesar kedua di dunia setelah NASA, dan mereka juga yang memproduksi makanannya astronot. Nah, dia dipilih oleh NASA 3 negara. Korea Selatan yang ditunjuk adalah KRI, Amerika, dan Rusia. Jadi Anda bisa bayangkan perusahaan setinggi atau sekaliber KRI ya, ini yang memproduksi produk atomik. Berarti kan teknologi luar biasa ya. Dan mereka berdiri sejak tahun 59, dan di tahun 96 terjadi krisis, Bapak Ibu. Karena Anda bayangkan ya, berpuluh-puluh tahun Anda setiap pagi datang ke kantor, pulang malam, badan Anda terpapar radiasi nuklir. Apa yang terjadi dengan imun sistem Anda? Turun, ya. Ada yang sakit-sakitan, ada yang kena kanker, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Korea Selatan nggak mau ilmuwan-ilmuwannya, ini orang-orang pintar yang kerja sini. Ya, ini PhD loh, S3, profesor. Jadi dibikinlah proyek nasional pemerintah Korea Selatan dari tahun 96 sampai tahun 2023, 5 tahun mereka meriset herbal apa yang bisa menaikkan imun. Tujuannya untuk menangkal radiasi. Ternyata setelah uji coba 5 tahun, ketemulah 3 tumbuhan ini yang ada di box hemohim ya. Jadi hemohim yang menemukan ini si Kairi, bukan Atomi yang buat Bapak Ibu ya. Jadi ini proyek nasional tahun 96, lalu diuji coba 3 tahun di rumah sakit kanker. Kenapa rumah sakit kanker? Karena biasa ya kalau pasien kanker itu kan lagi di kemoterapi atau radiasi, imun sistemnya hancur. Sel yang baik dan sel kanker semua mati. Nah, dengan diberikan hemohim ya kepada pasien-pasien ini diuji coba, oh ternyata bisa menaikkan imun mereka supaya mereka bisa mengikuti semua kemoterapi atau radiasi yang ditentukan dokter, dan akhirnya mereka bisa sehat gitu ya. Ini juga terjadi pada KRI ini. Jadi ini hemohim diberikan kepada karyawan-karyawan KRI ya, bukan sebetulnya untuk masyarakat. Baru setelah itu Anda sudah tahu ceritanya, mungkin baru pertama kali dengar, silakan ya Anda boleh tanya leader Anda. Mr. Park, pendirinya Atomi, minum hemohim. Karena dia sudah divonis dokter punya liver cirrhosis, pengerasan hati, dan juga ada diabetes ya tingkat tinggi. Dokter sudah vonis dia umurnya 3 bulan, tinggal 3 bulan.
Lalu setelah dia minum, karena temannya ini kerja di KRI, ternyata nggak jadi mati. Nah, diambil alihlah penjualan Hemohim sejak tahun 2006. Ya. Nah, itu adalah sejarah kenapa Hemohim bisa ada di Atomy. Karena si Mister Park ini tersebut. Tetapi saya mau kembali lagi bahwa dua perusahaan raksasa ini yang memproduksi produk-produk Atomy, menurut Bapak Ibu, teknologi dan kualitasnya gimana? Tinggi atau abal-abal? Ya, sudah pasti ini kualitas yang dijaga mutunya, dijaga kualitasnya ya. Nah, ini adalah 70% yang diproduksi oleh Colmar B&H dan 20% berikutnya diproduksi oleh Global GSGS. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada pemasok-pemasok di luar negeri daripada Korea ini ya, misalkan seperti koyoknya dari Taiwan, minyak alpokat dari Meksiko, manuka honey dari Australia, ada sarang burung walet dari Malaysia, probiotik dari Amerika ya atau lutein dari Jepang. Nah, ini Atomy juga bekerja sama dengan perusahaan global untuk memasok produk terbaik di negara tersebut ya. Dan juga ada 10% Korean supplier. Ini adalah supplier-supplier kecil yang tadinya kecil ya. Sejak bergabung dengan Atomy memproduksi produk-produk Atomy, mereka menjadi perusahaan besar. Contohnya seperti yang bikin Cafe Arabica Atomy, Ramen Atomy, Sikat Gigi Atomy, dan banyak sekali ya, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah pendirinya Atomy, yaitu Chairman Han Gil Park. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member di 27 regional global. Ya, jadi cabang pertama internasional Atomy ada di Amerika, lalu tahun 2011 kita buka Kanada, Jepang, Taiwan, Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Atomy terus buka cabang global. Kenapa Bapak Ibu? Karena Atomy bukan hanya lokal supermarket atau shopping mall ya. Tapi Atomy merupakan shopping mall yang online yang global. Saat ini sudah ada di 27 region ya. Region terakhir ini adalah Eropa. Tapi Eropa sendiri dia ada 27 negara Eropa dan 4 negara EFTA. Jadi sebetulnya ini ada 31 negara. Dan juga ada 33 negara yang akan buka seperti Israel, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Haiti, Afrika Selatan dan lain sebagainya ya. Anda bisa daftarkan mereka, tapi mereka belum bisa belanja karena belum ada shopping mall-nya. Jadi secara efektif dengan ID Anda satu di Indonesia, Anda bisa membuka cabang di 90 negara tanpa biaya tambahan. Ya, Anda join Atomy gratis kan? Jadi kalau mau buka di 90 negara, bayar atau gratis? Gratis, ya. Jadi Anda mesti paham dulu, ID Anda ini berlaku untuk membuka cabang di 90 negara yang gratis. Oke? Nah, ini adalah chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business, Fortune, dan Forbes ya. Yang masuk majalah ini bukan sembarangan Bapak Ibu ya. Ini bukan orang yang biasa-biasa. Ini adalah CEO atau pendiri dari perusahaan raksasa. Ya, Anda tahu seperti Steve Jobs, pendirinya Apple, Bill Gates pendirinya Microsoft, ataupun si Jeff Bezos pendirinya Amazon, dan juga si Jack Ma pendirinya Alibaba. Dan Mister Park bisa masuk sini, kita sebetulnya perlu bangga ya. Ternyata Atomy bukan perusahaan sembarangan. Ini sudah masuk majalah elit bisnis dunia loh Bapak Ibu ya. Dan Atomy juga sudah masuk jajaran 100 direct selling news global, yaitu Anda lihat sendiri di sini ada perusahaan-perusahaan direct selling terbesar ya seperti Amway, Avon, Herbalife. Cuma nggak usah khawatir, mereka bukan saingan kita ya. Kita ini adalah saudara mereka. Saingan kita adalah si global distribution atau penyaluran produk terbesar seperti Walmart, Amazon, dan Alibaba. Ini baru saingan kita. Ataupun supermarket-supermarket di luar sana. Ya kita mau hantam mereka ya, supermarket-supermarket besar ataupun shopping channel, internet shopping channel kita lihat kalau malam-malam suka ada yang jualan. Nah, ini adalah saingan kita. Tapi kalau yang ada di sini, ini adalah saudara-saudara kita. Kita nggak perlu jelek-jelekan mereka. Ya, kalau ada yang bilang, oh ini kan sama-sama MLM. Iya, kita saudara. Ya, kita bisa masuk peringkat 20 loh setelah 10 tahun berdiri. Lalu di tahun 20 kita naik peringkat lagi. Anda ingat, ini kan lagi tahun COVID ya. Atomy bisa naik peringkat. Berarti Atomy bisnis yang bebas resesi. Walaupun negara Anda sedang perang, lagi resesi, tetap orang akan pakai produk keperluan tersebut. Lalu tahun 21 Atomy naik peringkat ke 10 dunia.
Dan tahun lalu dua-dua Atomi menjadi peringkat 12 dunia ya. Nggak usah khawatir. Atomi akan terus naik sampai peringkat nomor 1 di dunia. Pada saat ini sudah terjadi, baru Anda memutuskan jalankan Atomi, Anda sudah terlambat. Karena semua orang pasti sudah jadi member Atomi, ya. Anda ketemu orang, oh saya udah jadi member dari mama saya, ya, dari kakek saya. Anda harus pergi ke hutan-hutan belantara, cari di Papua, ya, cari di hutan Amazon, ya. Anda baru dapat member baru, ya. Jadi jangan tunggu sampai itu terjadi. Atomi juga sudah ada Azamall. Nah, saya akan jelaskan ya. Tadi ada shopping mall, produknya 500 lebih. Yang kedua, ini Azamol. Azamol produknya ada 10.000 lebih, Bapak Ibu. Ya, dan ini terus bertambah, mungkin bisa jadi 20.000, nanti 3 tahun jadi 30.000, terus. Saat ini baru ada 2 negara yang sudah ada Azamolnya. Pertama Korea Selatan dan kedua di Taiwan. Ya, yang berikutnya mungkin Malaysia, Amerika, semoga Indonesia. Apa yang dijual di Azamol? Nah, kita bisa lihat ya, ada makanan, ataupun ada service ya, ataupun misalkan kayak handphone, punya internet, data, plan gitu ya, ataupun bisa tour, asuransi dan lain sebagainya ya. Furniture, appliance ini kayak perangkat seperti TV, kulkas ya. Ini semua merek-merek branded, Bapak Ibu. Anda bisa lihat sendiri. Bahkan Anda mau beli daging, beli sayur, beli telur, bisa. Dan ini semua dapat poin ya. Ataupun Anda beli McDonald, beli Starbucks, dapat poin. Menurut Anda, kalau Anda sudah ada ini di negara Anda, masih ada nggak yang beli ke toko? Semua sudah pasti pakai aplikasi Azamo. Karena dapat poin. Bahkan Anda yang penggemar branded ya, seperti Gucci, ataupun Chanel, Calvin Klein, Bulgari, mereka nggak akan pergi ke toko lagi, Bapak Ibu. Mereka akan belanja di aplikasi Azamo karena dapat poin. Nah, poin-poin inilah yang akan membuat Anda pendapatan pasif. Ya. Jadi Anda mesti melihat jauh ke depan bahwa Atomi bukan hanya shopping mall, tetapi Atomi adalah Azamall. Dan ini akan terjadi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Kalau ini sudah terjadi, Anda sudah terlambat, ya. Jadi jangan tunggu sampai ini, nanti deh. Saya mau tunggu sampai bisa beli padang sederhana di aplikasi Azamall Indonesia. Wah, udah terlambat ya. Anda mesti keluar dari Indonesia baru dapat member baru, ya. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk kita semua yang di Atomi untuk membesarkan bisnis Anda. Ya, bukan bisnis upline Anda, ini adalah bisnis Anda. Caranya, buka mulut Anda sesering mungkin, bicarakan Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.